Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Unsia dimanapun berada. Kita akan lanjutkan ya belajar mengenai statistik dan probabilitas. Yang kali ini kita masuk topik yang mungkin sering dianggap sepele gitu ya, tapi sebenarnya itu penting banget, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Nah, pernah nih ya nemu dua data yang nilainya itu rata-ratanya sama gitu ya. Tapi ternyata pola penyebarannya itu beda banget. Nah, di sini tuh kita tahu ya bahwasanya ada suatu peran yang namanya peran dari dispersi atau ukuran penyebarannya. Nanti kita akan belajar mengenai range ya, range yang tadi kita pelajari pada em, ukuran pemusatan tuh sempat ya kita belajar mengenai range itu pun juga adalah bagian dari sebenarnya ukuran penyebaran yang paling sederhana. Kemudian juga nanti kita belajar mengenai rata-rata deviasi ya, simpangan baku atau yang disebut dengan standar deviasi dan juga varians ya. Nah, ukuran-ukuran ini tuh bisa membantu kita melihat ya seberapa besar ya variasi atau perbedaan data gitu ya, supaya kita nggak hanya sekedar mengambil kesimpulan dari ukuran pemusatan saja atau rata-ratanya saja. Oke, kita akan mulai ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini gitu ya. Misalnya ini adalah rata-rata pengeluaran kita nih dalam sebulan ya, katakanlah 1 juta gitu kan. Nah, apakah benar semuanya nilainya 1 juta gitu kan? Ternyata ya enggak gitu. Kalau kita lihat satu persatu dari data tersebut gitu kan, pengeluaran itu tersebar sebenarnya di sekitar 1 juta. Jadi ada juga yang mungkin 950, 800, 700 ribu, 1.500.000 gitu ya, 1.200.000 gitu, bahkan mungkin aja 2 juta gitu, mungkin aja ada yang 100 ribu atau 200 ribu. Nah, ketika kita rata-ratakan itu akan menghasilkan nilai 100 ribu gitu ya. 1 juta maksudnya. Oke, kemudian juga ada juga kasus ya kasus nih ya nilai ujian ya ada 3 mahasiswa yang Amir Siti dan Tono gitu kan. Kalau kamu lihat di sini nilai rata-rata dari Amir Siti dan Tono itu sama-sama 60 gitu ya. Tapi ternyata penyebaran dari data-data tersebut itu berbeda ya. Kalau kita lihat di sini Amir semuanya tetap 60 nilainya. Mata kuliah pembelanjaan, pemasaran, produksi, persoalan, ekonometri, budgeting ya, bisnis policy nilainya semua 60, maka rata-rata 60. Kemudian Siti ini pun juga udah mulai nih ya, dia udah mulai ada yang namanya penyebaran gitu ya. Jadi 80, 70, 60, 50 dan 40 dan seterusnya. Nah, Tono ini dia memiliki nilai-nilai yang juga kalau di rata-rata nilainya 60 gitu ya. Tapi nilainya dia ada yang 10, ada yang 5, ada yang 100 gitu kan. Nah, ini pun juga kalau kita lihat ya dari tiga mahasiswa ini gitu, ada yang disebut dengan data yang dia itu memiliki penyebaran yang besar, kemudian data yang dikatakan dia tidak memiliki penyebaran atau dia memiliki penyebaran tapi yang normal seperti itu. Nah, bisa dilihat Tono ini terlalu ekstrim ya, di mana dia memiliki data yang paling maksimal dan dia juga memiliki data yang paling minimal. Nah, bisa dipastikan Tono ini pasti dia memiliki simpangan atau ukuran penyebaran yang paling besar dibandingkan dengan Siti. Dan kalau kita bisa lihat di sini, Amir dia tidak memiliki penyebaran karena semua nilainya sama yaitu 60. Nah, ini bisa dikatakan dia kurang baik ya. Kenapa? Kalau dia memiliki nilai yang terlalu ekstrim ya, nilai minimal dan nilai maksimal ya di situ. Nah, ini nanti kita pelajari gitu. Kita akan belajar ini. Kita mulai dari pertama yaitu range. Range itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah gitu ya. Kalau range itu nilainya itu kecil, bisa dikatakan data tersebut memiliki ukuran penyebaran yang kecil. Dikatakan data tersebut mungkin bisa dibilang baik gitu ya. Tetapi ketika range-nya besar, itu data dikatakan dia memiliki ukuran penyebaran yang besar dan itu bisa dikatakan datanya kurang baik. Nah, range ini belum mampu ya memberikan nilai akurasi bagi penyebaran ya. Kenapa? Dia hanya sekedar melibatkan data terendah dan data terkecil begitu. Sehingga orang jarang menggunakan range sebagai patokan dari ukuran penyebaran. Yang kedua yaitu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata seperti biasa nanti akan dibedakan menjadi data tunggal dan data kelompok ya.
Simpangan rata-rata dirumuskan sebagai seper N sama dengan sigma, ya, absolut atau harga mutlak dari XI dikurang X bar, gitu ya. Berarti kalau kayak gini kita membutuhkan nilai rata-rata atau X bar. Ya, data tersebut semuanya akan kita kurangkan dengan rata-rata dan nanti kita cari nilai absolutnya. Artinya, kalau ada negatif, kita harus positifkan begitu teman-teman. Terus kemudian, kalau misalnya datanya bersifat data kelompok, seperti biasa, kita akan kalikan dengan frekuensinya. Begitu ya. Jadi, simpangan rata-ratanya itu adalah seper N sigma FI dalam harga mutlak XI di bawah X bar. Contohnya seperti ini teman-teman ya datanya. Nah dari sini kita cari dulu rata-ratanya gitu kan. Kemudian kita kurangin dengan rata-ratanya 100 ya. Kita kurangin dengan datanya. 100 kurang 110 kurang 100, 10 gitu kan. 120 kurang 120, 75 kurang 100 negatif 25 ketika kita absolutkan dapatnya 25. Dan seterusnya kita lakukan itu ya teman-teman. Kemudian kita jumlahkan ya. Sehingga nanti kita bagi dengan banyaknya data kan ada 7 dikali 100, berarti 14,25 adalah merupakan simpangan rata-ratanya. Nah, kalau datanya itu berbentuk data kelompok, berarti teman-teman seperti biasa ya, ketika kita mencari nilai rata-rata pada data kelompok, itu membutuhkan yang namanya titik tengah ya. Titik tengah kan, sudah diajari dulu sebelumnya untuk mencari titik tengah. Berarti dari sini teman-teman, setelah teman-teman mendapatkan nilai rata-rata ya, teman-teman harus mengulangi nilai tengah tersebut, titik tengah tersebut dengan nilai rata-rata. Dan seperti biasa, nanti teman-teman harus absolutkan atau teman-teman kalau ketemu nilai negatif nanti berubah tetap menjadi positif. Dan selanjutnya nanti kalikan dengan frekuensi, begitu ya. Jadi frekuensinya masing-masing dikalikan dengan absolutnya didapatkan, dijumlahkan ya. Kemudian teman-teman bagi dengan banyaknya data yaitu 50. Didapatkan 494 dibagi 50 dapatnya 9,88. Oke, kita lanjutkan ke ukuran penyebaran yang ketiga yaitu ragam atau varians teman-teman. Nah, teman-teman, untuk rumus ragam itu dibedakan menjadi ragam pada populasi dan dibedakan pada ragam pada sampel. Ya, apa bedanya teman-teman lihat di sini. Ketika kita bicara pada populasi, teman-teman, notasi untuk populasi ragam itu adalah atau varians itu adalah simbolnya adalah sigma. Ini bacanya sigma ya, atau boleh dikatakan tau, tapi biasanya dikatakan sigma. Ini juga sigma, ini juga dibaca sigma ya. Ini dibaca sigma, ini juga dibaca sigma gitu. Jadi kadang kita baca sigma, kadang kita baca tau ya, tapi biasanya dibaca sigma. Sigma kuadrat sama dengan seper n dari sigma I berjalan dari 1 sampai n dalam kurung xi dikurang x bar dalam kurung kuadrat pada data tunggal. Kalau pada data kelompok tinggal dikalikan saja dengan frekuensinya seperti itu. Ingat, ini kalau ragam dia masih ada bentuk kuadratnya teman-teman gitu ya. Tapi kalau kuadratnya ini dikeluarkan atau diakarkan, nanti menjadi sigma biasa saja, nggak pakai kuadrat. Itulah yang dinamakan standar deviasi atau simpangan baku. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara pada sampel, kemarin kita sudah tahu ya, namanya populasi dan sampel. Yang membedakan adalah pembaginya itu dia dikurangin 1, teman-teman. Jadi seper M kurang 1 sigma I berjalan dari 1 sampai M, ya, XI dikurang X bar dalam kurung kuadrat untuk data tunggal. Untuk data kelompok tinggal kalikan saja dengan frekuensinya. Berarti seper M min 1 sigma S 1 sampai N 1 sampai M ya FI XI dikurang X bar dalam kurung kuadrat. Nah, untuk notasinya pada ragam, untuk sampel dia menggunakan S ya. Kalau tadi sigma, kalau pada sampel dia menggunakan S ya. Kalau pada sampel dia harus -1 M -1 seperti itu teman-teman. Nah, akar dari ragam tersebut itu disebut dengan simpangan baku. Ya, simpangan baku pada sampel. Berarti S ya. Tinggal diakarkan saja. Nah, sekarang kita coba berlatih ya teman-teman. Yang pertama adalah kita mencari simpangan baku untuk data tunggal dulu. Ini datanya sebagai berikut ya. Nah, selanjutnya teman-teman mirip seperti mencari simpangan rata-rata, teman-teman kurangkan semua data tersebut dengan rata-ratanya, ya kan? Kemudian, ketika kalau misalnya ada negatif, nih contohnya ya kan seperti 75 kurangin 100 kan dapatnya -25 ya. Teman-teman nggak perlu dikuadrat, nggak perlu diabsolutkan karena kan kita sudah belajar
tentang eh, ragam ya kan, bukan simpangan rata-rata lagi. Nanti teman-teman kuadratkan itu semuanya. Kolom ini semuanya teman-teman kuadratkan ya. Di 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400, min 25 kuadrat 625 dan seterusnya teman-teman kuadratkan semua. Kemudian teman-teman jumlahkan dan hasilnya nanti teman-teman bagi dengan banyaknya N, yaitu 7. Berarti 1.700 dibagi 7 adalah 242,85. Itu adalah ragamnya, ya, atau variansnya. Dan simpangan bakunya berarti akar dari ragam atau akar dari varian. Seperti akar dari 242,86, yaitu 15,58. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana kalau kita mencari, sudah ya. Nah, ini kalau kita menggunakan simbol sigma berarti ini dianggap populasi. Nah, kalau menggunakan S berarti dianggap sampel ya. Kalau dianggap sampel bedanya apa teman-teman? Bedanya dikurangin satu. Jadi ingat, ketika data tersebut itu eh, data tersebut itu lebih kurang dari populasi ya atau sampel, kita bisa melakukan yang namanya teknik-teknik eh, pengambilan data dengan menggunakan sampel gitu. Kita bisa menggunakan hipotesis, uji-uji gitu, karena itu berbicara pada sampel. Tapi ketika teman-teman berbicara pada populasi gitu, nah hipotesisnya berbeda ya teman-teman, karena dia tidak tidak pada sampel gitu. Di uji-uji yang berlaku pada statistik itu adalah berlaku pada sampel sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti ada penelitian yang berbicara mengenai sampel jenuh gitu, sebenarnya pada hakikatnya nggak boleh dilanjutkan ketika kita sama seperti kalau misalnya kita mengolah dengan menggunakan uji T gitu kan, uji regresi dan lain-lain gitu. Jadi dia harus menggunakan sampel, which is cuma beda satu aja itu udah dikatakan sampel gitu. Makanya rumus sampel pada rumus simpangan baku pada sampel dengan rumus simpangan baku pada populasi yang membedakan adalah nilai dari sepernya dia di N1 seperti itu ya. Terus kemudian, nah simpangan batu biasanya selalu dinyatakan dalam satuan unit, misalnya kilogram, liter gitu ya. Sehingga kita nggak perlu ya menggunakan suatu ukuran tertentu gitu kan. Membuat suatu istilah tertentu untuk melakukan, untuk mendefinisikan simpangan batu. Enggak, karena dia tuh sudah memiliki satuan unit yang sama dengan satuan unit yang lain gitu, yang misalnya asalnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang selanjutnya adalah nilai baku, teman-teman. Nilai baku ini dia sudah dikatakan di standar bakukan itu berarti dia sudah menganggap bahwasanya data ini diarahkan kepada distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah distribusi di mana data tersebut tersebar ya di dinilai tengahnya gitu ya, dinilai tengahnya atau di rata-ratanya gitu. Jadi nanti menggunakan simbol Z teman-teman. Jadi ZI sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. Ini simpangan baku. Nah ini adalah eh, nilai baku ya teman-teman. Gimana caranya membuat nilai baku nih? Nah sekarang teman-teman ya, kalau misalnya kita punya eh, nilainya X-nya adalah 130, rata-ratanya 114,92 dan simpangan bakunya ada 12,05, berarti nilai bakunya adalah Z sama dengan 130 dikurangi 114,92 dibagi dengan S-nya. Dapatnya 1,25. Kalau misalnya ukuran persediaannya tidak 130 lagi tetapi 90, bagaimana nilai bakunya? Berarti 90 dikurangi 114,92 dibagi dengan S-nya, dapatnya min,207. Berarti 90 ini ya itu adalah 2,7 di bawah nilai rata-rata. Kalau 130 berarti dia 1,25 di atas nilai rata-rata. Begitu ya analisisnya. Lanjut, kemudian setelah nilai baku, kita masuk ke koefisien keragaman. Nah, koefisien keragaman ini dia membandingkan nih persebaran antara dua data yang sejenis atau lebih. Dirumuskan sebagai V itu sama dengan simpangan baku dibagi dengan nilai rataan hitung, ya, dikali dengan 100% atau S dibagi X bar dikali 100%. Nah, teman-teman lihat nih ada tiga data ya, data A, B, dan C. Bagaimana nih caranya untuk mengetahui koefisien ragam masing-masing? Berarti untuk koefisien ragam dari A itu SA dibagi X bar dikali 100%. Berarti dia, nih kita cari kan teman-teman sudah tahu ya cara mencari
apa namanya simpangan baku ya. Tadi sudah diajarkan untuk mencari simpangan baku. Berarti tinggal diterapkan saja, kemudian didapatkan ya hasilnya ternyata 20,79 dibagi dengan rata-ratanya 55 dikali 100%, dapatnya 37,8 teman-teman. Koefisien varians dari koefisien keragaman juga dari VB-nya itu berarti 22,69 dibagi 55 dikali 100%, berarti 41,3. Koefisien keragaman untuk data ke C itu adalah 9,04 dibagi 55 dikali 100%, dapatnya 16,4. Nah, bisa dilihat di sini ternyata data ke B itu memiliki koefisien keragaman lebih besar ya dibandingkan dengan data ke B, data ke A dan data ke C. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwasanya VB atau koefisien keragaman data B lebih besar dari koefisien keragaman data A dan koefisien keragaman data C. Artinya apa nih kalau begini? Berarti data B itu lebih beragam daripada data A dan data A itu lebih beragam daripada data C. Dengan kata lain, data C itu dikatakan lebih homogen atau kalau dalam statistik dikatakan datanya lebih baik. Nah, teman-teman, ini selanjutnya nanti akan kita bahas ya materi ini dalam Vicon kita besok. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Vicon besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.